Oke, selamat siang pemirsa. Jadi kali ini kita akan proses data bisnis intelligence system. Jadi dengan ini, kita mengolah data dengan baik. Ini kita menyangkut suatu data kepuasan pelanggan dari suatu toko menggunakan bisnis AI bisnis. Tanpa berlama-lama kita simak penjelasannya. Pertama-tama kita opening dulu ya. Apa sih itu bisnis, tujuan dan manfaat? Nah, kepuasan pelanggan bukan salah satu faktor terutama untuk dalam keberhasilan suatu perusahaan. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang dan memberikan rekomendasi positif. Jadi, kita disuguhkan dengan suatu data dari ini toko, nanti kita compile data itu. Apakah data itu eh, pelanggannya puas apa tidak atau tidak sama sekali. Nah, kita lihat tujuan dulu. Tujuan penelitian ini menerapkan metode decision tree untuk memprediksi kepuasan pelanggan menggunakan tools scanning. Manfaat penelitian ini adalah membantu pelaku bisnis memahami pola kepuasan pelanggan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ya, nanti kita akan disuguhkan suatu data sebanyak 100 data yang kita ambil. Ya, oke. Jadi kita akan ke sumbernya dulu, datanya. Datanya terdiri dari 100 data kemudian dengan atribut umur, jenis kelamin, frekuensi pembeli, pelayanan layan, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan seperti value target menggunakan data Excel. Tanpa berlama-lama, mari kita sikat. Oke, sini jadi data Excelnya. Kayak jenis kelamin, kayak customer sampai 100 ya. Ini rentan umurnya. Oh, nice. Dan suatu produk, strip, no strip, puas atau tidak puas. Ya ini, nice. Jadi ini data tuh kepuasan pelanggan. Ya, mau nggak dia membeli situ di suatu toko tersebut. Nah, kita cara membelinya pakai apa? Kita lanjut dengan K-means. Nice. Jadi kita nyuruh AI untuk menghitung, untuk memberi keputusan seberapa banyak sih kepuasan pelanggan ini. Yang pertama kita nyari di sini Excel dulu kan, tapi punya aku sudah ada ini. Nice. Kita input, kita isukan warna hijau agar dia bisa berjalan. Sementara kita konfigur dulu. Setelah itu kita nyari produk atau nyari folder Excelnya. Saya punya aku ini share hasil dokumen seleksi kepuasan Excel. Oke, kita dapat ada gender, customer, service sesuai dengan tabel kita tadi. Ya, sudah ini kita aktifkan ini ya. Punya aku sudah aktif karena warna hijau. Ya, nah, selanjutnya kita nyari tabel konvensional. Ini untuk apa bang? Untuk bisa mendik teks itu data Excel kita. Ini adalah program tools AI ya. Untuk rasionya, rasio kita 70%.
Absolutnya kita 100 karena dari data tadi. Nah, ini kita proses juga dari season 3, kita compile data atasnya, batas atas, itu seperti ini. Jujur, aku kurang paham ini, karena kita lihat dari YouTube. Rupanya yang bagian ini sama ini adalah kita menitahkan AI untuk mengolah data. Nah, ini sama ini. Hmm. Kalau misalkan sudah beres, misalkan sesuai dengan pengaturan yang ada, kita klik OK. Ya, cuma kita harus jalankan dulu ke programnya jalan. Udah itu kita jadi score ini hasil peputan terakhir. Apakah datanya banyak atau tidak? Nanti kita cek lagi ya. Oke, menggunakan gaming seperti ini ya. Kalau nyari di tools ini banyak sekali. MSN diagram dan penampilan diagram. Oke. Nah, cara untuk melihat tampilan datanya seperti apa, Bang? Jadi kita klik ini, klik kanan di kursor laptopmu. Lalu kita cari yang view conversion matrix. Nah, akannya seperti ini. Ini benar, Bang? Hmm, kalau nanya benar, kata ChatGPT, kata AI. Nah, ini tertulis not styled. Artinya pelanggan tip puas. Not styled. Juga pas pelanggan puas. Buat yang 11 8. Ini presentasinya. Berdasarkan eksperimen kita nih, terdepan dapat dianalisa bahwa tingkat akurasi model sendiri diperlukan masih tergolong rendah. Faktor mempengaruhi adalah jumlah data dengan relatif terbatas, sehingga model belum mampu belajar hubungan antara atribut secara optimal. Jadi kita dapat datanya 3,66667%. Mending dari 100 data yang kita compile data yang puas cuma itu aja, nyampe 50%. Oke, meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap menunjukkan bahwa penerapan metode desain tree menggunakan tools scamming dapat digunakan sebagai pendekatan awal dalam analisasi keputusan pelanggan. Proses pemodelan dan evaluasi yang dilakukan telah mengikuti tahap yang sesuai dengan penerapan machine learning, mulai dari pembagian, pelatihan, hingga evaluasi hasil. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kasusnya, dalam upaya meningkatkan performa model melalui penambahan jumlah data, punya atribut yang lebih relevan, serta menggunakan metode klasifikasi lain yang lebih kompleks. Jadi kesimpulannya apa guys? Jadi kesimpulannya, metode desain dengan bentuk tool scamming dapat digunakan memprediksi kepuasan pelanggan, walaupun tingkat akurasinya terlalu rendah atau mendekat menengah.
Penelitian ini berhasil menunjukkan penerapan AI dalam konteks bisnis. Mungkin ini kurangnya di sini ini nih, kurang. Biar kita maafkan karena datanya kurang lebih guys. Dan akhirnya selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua dan kita ketemu di lain waktu.